Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'mati jamaah wa imamah wa ni'mati syah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bil haqq wa dinil qayyim wa la hadana ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala abdika rasulika nabil karim wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yagzu wa lam yuhaddas nafsahu bihi mata ala asubati minan nifaq. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita telah dapat berkumpul. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini atau yang kita lakukan ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengundang magfirah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik, di dalam sebuah hadis tadi yang saya bacakan, man mata walam yagzu walam yuhaddas nafsahu bihi mata ala subati minan nifaq. Jadi barang siapa, ini siapa saja yang tidak ada niat, ya tidak ada niat, ini niat untuk jihad, jihad fisabilillah, nanti dia akan mati juga sama, ya. Maka ketika kematian menghampiri orang tersebut, maka dia mati sebagaimana mati berada pada cabang kemunafikan. Innal munafikina wal kafirina fi jahannam jami'a. Nah, ini yang perlu kita sadari, bahwa jihad ini tadi kalau disampaikan oleh Syekh Abdul Azam, sebuah kerinduan untuk jihad. Mungkin kita sudah masuk apa belum ya ke arah sana? Apa udah masuk apa belum? Ya tinggal dilihat buktinya saja gitu kan. Karena masuk dan tidak ini bisa direkayasa. Masuk dan belum bisa direkayasa. Tapi kalau bukti itu tidak bisa direkayasa. Nah, jadi kalau orang sudah ada kerinduan jihad, pasti buktinya ada. Begitu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ada hal yang perlu kita waspadai, ya. Ketika Nabi Isa berkata bahwa ini Rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat wa mubassiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ini adalah rasul untuk kalian semua, kata Nabi Isa. Dan aku memberi kabar gembira kepada kalian, ya, kabar gembira akan datang seorang rasul yang namanya Ahmad. Nah, dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berapa jarak waktunya? Nah, kurang lebih 500 tahun, ya, antara itu tuh 500 tahun. Jadi kalau 500 tahun, orang dulu itu paling 3 generasi, ya, 3 generasi, karena orang dulu ya hidupnya ada yang 150 tahun, ada yang 190 tahun, bahkan nenek kita kemarin-marin itu ada yang sampai 120 tahun, ya. Jadi kalau 500 tahun itu kurang lebih 3 generasi. Jadi daya ingat ketika Nabi Isa ngomong, ya, itu masih eksapetanya belum terlalu jauh begitu. Nah, tetapi ketika datang yang mengumumkan kenabian, maka orang yang tadi mendengar, ya, yang tahu, yang dari kakeknya ibaratnya begitu, langsung dia mengatakan qalu hada sihrum mubin. Artinya kebenaran itu dikatakan bahkan sihir, begitu kan? Sihir. Lalu ketika ada orang yang dekat ikut, kena sihir.
Lalu dilarang, kamu jangan dekat-dekat sehingga nanti awas kamu kena sihir, begitu. Nah, ini sebuah tanda ya, sebuah tanda bahwa kebenaran itu yang pertama datang itu pasti dikatakan gila. Ini kalau dijadikan syarat, mungkin syarat ya. Kalau dijadikan syarat. Jadi kemunculan kebenaran itu bisa disebutkan syarat bahwa dia harus dikatakan gila. Begitu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ketika datang Nabi Muhammad SAW, itu ada di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat yang sama maknanya, ya, sama maknanya. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi. Surat apa saja kira-kira sudah hafal belum nih? 1 At-Taubah ayat 33. Yang kedua Al-Fat ayat 28. Yang ketiga As-Sof ayat 9. Ya. Ini 3 ayat dalam Al-Qur'an sama maknanya. Ini adalah perintah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Ini perintahnya. Liyudhhirahu, ya. Jadi ala dinikulih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dohirkan apa yang didapat dari Nabi Muhammad SAW itu, suruh didohirkan. Ya. Nah, Allah memberitahukan walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik itu akan membenci. Ini waktu liman rahimakumullah, kenapa Warokoh bin Naufal, ya, dia langsung ngomong, jika aku hidup di mana engkau akan diusir oleh kaummu, maka aku akan tampil di depan untuk membentengi, menjaga. Jadi artinya antara tekanan, ya, tekanan untuk dibenci, untuk diintimidasi, itu lengket, ya, kepada orang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lengket. Jadi tidak bisa pisah begitu. Tidak bisa pisah. Ya. Demikian juga kepada orang yang mengaku beriman, ya. Tekanan itu juga lengket juga sama. Jadi bukan hanya kepada nabi, tetapi kepada orang yang beriman juga lengket. Ini yang harus disadari oleh kita, ya. Jadi artinya orang yang beriman itu dia siap mendapat tekanan. Jadi jangan nggak mau, ya, jangan nggak mau. Di situ kualitasnya akan terlihat, mahalnya di situ, ya. Nah, saya ingin mengkorelasikan kepada khalifah kita, ya. Khalifah kita itu begitu mengumumkan kekhalifahan Islam, ya, coba yang datang kepada beliau itu apa sanjungan, apa dukungan, apa cacian. Ternyata cacian. Cacian itu bukan di belakang lagi, bukan di tempat jauh. Saya tahu sendiri, Ustadz, dibilangin begini, Ustadz, nanti mampir ya ke rumah saya. Di rumah saya banyak buku, nanti Ustadz baca-baca. Sampai begitu. Ya, itu di depan. Tidak jauh. Saya tahu, saya saksi. Itu terjadi di Masa Lembu. Di pertengahan antara Surabaya, Kalimantan. Ya. Di Pulau Masa Lembu itu digitukan. Sama orang apa? Sama orang Syiah. Oh, digituin. Mampir ya nanti. Senyum aja khalifah itu. Kalau yang lain sudah keliling-keliling, kesel gitu kan. Tuh, khalifah mah senyum. Di Bekasi, ya, di Bekasi di sana di Rawalumbu,
di daerahnya Pak Budiatno, Ustadz belum pantas, masih pantas saya nih, jenggot saya panjang. Begitu. Sampai digituin oleh orang Salafi. Oh, sampai digituin ya. Luar biasa. Banyak lagi, belum lagi di belakang, kita tahu apalagi di medsos ya. Udah macem-macem. Nah, jadi gelar stempel gila itu disematkan. Ya, disematkan. Nah, ini Ikhwatul Iman rahimakumullah, setelah melewati itu, setelah melewati orang gila kan tidak dianggap orang gila kan. Boro-boro ngikut penguasa saja, orang gila lewat. Begitu. Lama kelamaan, begitu. Nah, ini adalah masa intimidasi. Ya. Masa tekanan. Walau karihal musyrikun. Jadi walaupun orang musyrik akan membenci. Jadi kita disuruh mendohirkan, mereka akan memadamkan. Tuh, begitu tuh. Ya. Coba bagaimana tuh kalau seperti itu? Apa kita mau kelelep? Nah, Ikhwatul Iman rahimakumullah, bagaimana kita? Bagaimana kita kalau sudah seperti itu? Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahayanya itu. Ya. Nah, ini kita nggak paham bagaimana ya cara Allah menyempurnakan. Orang kita kenyataannya ini 10 tahun diponis. Bagaimana cara Allah menyempurnakannya? Nah, Ikhwatul Iman rahimakumullah, kalau saya korelasikan ke sirah ya, maka ketika sahabat-sahabat Nabi mendapat intimidasi ya, bahkan harus ada korban dulu. Siapa korban di saat Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah perempuan. Ya, perempuan. Siapa dia? Sumayyah. Ya, budak. Ini korban dulu nih, ya. Syahid pertama. Terus yang kedua? Yasir. Suaminya. Ya. Syahid juga. Kalau Ammar sampai pengpeongun, apa pengpeongun non? Pengpeongun. Tersadar, saking merasa sakit gitu kan, sampai dia merasa kesakitan sampai enggak sadar. Akhirnya ketika dia enggak sadar, keluar tuh apa yang diinginkan sama orang kafir Quraisy itu. Keluar, akhirnya dia dilepaskan. Sehingga sudah selesai. Begitu. Maka dia setelah ngomong begitu merasa menyesalnya luar biasa. Ibaratnya nginjak ke bumi itu seolah-olah tidak terinjak. Dia sudah kelimpungan. Coba, saya tidak bisa membayangkan keyakinan di saat orang-orang tidak yakin. Kok sehebat itu keyakinannya? Ya. Nah, Ikhwatul Iman rahimakumullah. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sedang berdakwah, ya. Pada saat itu di Mekah, Rasulullah juga dipukul, dihajar, sampai kepalanya diinjak Rasulullah SAW itu. Ketika Rasulullah SAW kepalanya diinjak, itu ada saudaranya yang melihat, ya. Lalu disampaikan kepada Hamzah. Hamzah di situ yang pada saat itu masih belum memeluk Islam, dia terbakar amarahnya, dia panggil Abu Jahal, langsung dihajar Abu Jahal itu. Jadi kenapa? Karena dia berani. Tahu nggak, saya sudah Islam, padahal dia belum. Saking apa coba? Ya. Saking marahnya dia. Ibaratnya kenapa nggak ke saya? Saya udah Islam. Nah, ini adalah simpati, ya. Ketika apa? Ketika para pengikut Nabi Muhammad mendapat intimidasi. Hari ini kita masuk di situ, ya.
Hari ini kita masuk masanya intimidasi. Coba ya. Nanti akan terlihat kualitas-kualitas keimanan kita. Kenapa? Saya merasa yakin ini ya. Merasa yakin. Karena masa itu akan ada. Pertama, masa itu akan dibuat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mereka. Kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 140. Ya. Ini adalah ayat umum, ya. Coba kita buka Ali Imran ayat 140. Ya. Ayyam tasum qur'u qad fasal qawma qur'uhum misluh wa tilka ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Baik, stop dulu. Jika mereka pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang sama. Ini kan kerjaan Allah, ya. Kerjaan Allah artinya mempergilirkan yang kejayaan dan kekalahan. Coba, bagaimana kalau Allah bekerja seperti itu? Kita mau bagaimana? Mau tidak mau ya harus tetap berada pada arena, kan? Tidak boleh kita keluar dari situ. Kenapa? Karena ini Allah yang membuatnya. Ya. Perang Badar, perang Uhud dikalahkan dan dimenangkan, itu pekerjaan Allah. Walaupun ya ada asbab, itu ilmiah saja, ya. Itu hanya ilmiah untuk dijadikan pelajaran. Karena asbabnya ada orang yang tidak taat begitu, ya. Itu hanya sekedar untuk dijadikan pelajaran. Tetapi hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Supaya mikir dengan itu, supaya dapat mengambil pelajaran. Terus silakan baca lagi. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Stop. Orang yang beriman itu akan dapat dilihat, ya, ketika ada hal-hal seperti itu. Siapa yang benar-benar beriman? Siapa yang pengecut? Siapa yang penakut? Bahkan siapa yang kafir di situ? Ini apa? Ini filter dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa ini dilewati. Ini harus terlewati atau dilalui, ya. Tidak bisa ujung-ujung cek kalewatan itu mau bisa gitu. Jadi ini harus dilalui. Ya, harus dilalui. Terus dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Iya. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, agar dijadikannya di antara kamu menjadi syuhada. Tuh. Coba bayangkan. Ini kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita melewati itu, ya. Nah, maka ikhwatul iman rahimakumullah, kemarin waktu di sana sudah saya sampaikan, ketika datang yang seperti itu, yang pertama, kita meneguhkan keyakinan ini yang dijanjikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersiap diri, ya. Setelah itu kita pasrah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon pertolongan agar kita dimampukan. Berdoa. Kalau menurut Amiruddin Dewa, minta dikokohkan keberanian, dicabut rasa takut dari diri kita. Itu begitu, karena ini akan dilalui, ya. Nah, ketika itu, ikhwatul iman rahimakumullah, maka nanti akan mendapat simpati. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, bagaimana Bilal? Ketika Bilal, ya, dulu dikatakan, Bilal, kamu jangan bilang la ilaha illallah, la ilaha, jangan. Ganti saja dengan yang lain. Kamu akan diampuni. Dia bilang, coba bayangkan. Luar biasa. Geger itu sampai hari ini, ya. Kebesaran Bilal itu gara-gara dia mempertahankan itu sampai hari ini terdengar. Coba 1500 tahun terdengar sampai sekarang, ya. Itu luar biasa besarnya dia.
Hari ini bisa jadi kita. Nggak usah hilafah-hilafahan. Apa hilafah-hilafah? Apa horifah-horifah? Itu bisa jadi. Ya. Kalimat itu yang mungkin hari ini akan menjadi asbab. Kenapa? Karena kalau kalimat la ilaha illallah sudah memasar. Tapi kalau kalimat itu sudah kalimat yang iblis, ya. 7 turunan dari dulu sampai hari ini dia rela untuk masuk terjun bebas ke neraka hanya gara-gara dia ini dengan kalimat khalifah. Coba bayangkan, luar biasa. Nah, ini kalimat ini Ikhwatul Iman rahimakumullah. Kalau saya lihat itu, wah, luar biasa kualitasnya, ya. Nah, Ikhwatul Iman rahimakumullah, ada yang sangat menarik yang luar biasa, ya. Jadi betul kalimat khilafah dan kalimat khalifah itu begitu mahalnya. Sampai-sampai ya, sampai-sampai salahnya tidak kelihatan, ya. Bahkan manfaatnya banyak, kerugian orang lain tidak pernah terbukti, ya. Kerugiannya siapa yang dirugikan? Nggak ada, ya. Perbuatan makarnya nggak ada, nggak kelihatan. Tapi ponisnya luar biasa, lebih dari orang nembak, berat begitu. Ini Ikhwatul Iman rahimakumullah, apa yang dikatakan barang yang mahal, nasib saya ditentukan sama Allah, bukan sama hakim dan jaksa. Waduh, saya begitu khalifah ngomong seperti itu, ya Allah, luar biasa. Belum pernah saya dengar para ulama yang ngomong seperti, belum pernah mendengar. Yang ada emosi, ya marah-marah. Tuh, khalifah kita sampai ngomong begitu. Bahkan kemarin saya ngomong khalifah, itu iwan-iwan di luar pada pilu khalifah, gitu kan? Pilu kan pada begini aja. Begitu kayak bagaimana mau berbuat apa, mau nggak sedih bagaimana, pada begini aja tuh. Khalifah bilang apa coba? Lah ngapain? Saya nggak usah dipikirin gitu. Nggak usah dipikirin, ngapain mikir-mikir? Begitu. Kata khalifah itu sampai seperti itu. Dalam artian, Ikhwatul Iman rahimakumullah, mungkin khalifah tidak mau, ya, jamaahnya rusak imannya hanya karena gara-gara mulutnya hakim. Jadi hakikatnya dari Allah dia lupakan. Ada sebuah peristiwa di zaman Nabi Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam, ya, dia bersedih karena Nabi Yusuf berpisah dengan Nabi Yusuf, dan dia menaruh curiga kepada anak-anaknya. Nabi Yusuf itu disiksa dan lain sebagainya, sampai dia tua, renta, tidak mau makan, sampai buta. Ya. Dan ketika dia terus merintih itu sampai dia buta, nggak ketemu sama Nabi Yusuf. Akhirnya karena beliau Nabi ditegur sama malaikat, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya, kamu itu kok nggak pasrah sama takdir Allah? Ini apa bukan perbuatan Allah ini? Ibaratnya begitulah, kurang lebih kasar ngomongnya. Ini kan Allah yang berbuat terhadap Yusuf itu. Ibaratnya bukan anak-anakmu, Allah ini yang berbuat. Akhirnya Nabi Yakub sadar. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah bertobat, akhirnya musim peceklik tiba dan diutuslah anaknya ke negeri itu, ke Mesir. Akhirnya ketemu dengan Yusuf. Tuh, begitu. Nah, maka Ikhwatul Iman rahimakumullah, hari ini pun demikian. Kalau kita ini warga khilafah, belum ridho dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dengan perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan kita kayak begini, kita belum ridho, malah kita menjadi pengecut, malah kita lari, malah kita menjadi penakut. Itu kita prosesnya lama, ya, prosesnya lama. Jadi kalau ingin cepat prosesnya, ridho, paham, siap terus berjalan, dan siap kita, kalaupun kita harus menjadi tebusan awal. Itu begitu. Baru nanti simpati. Luar biasa. Dan ini
beruntung. Apa kata Khalifah bilang? Ini semua akan menguntungkan kita. Semua akan menguntungkan kita. Tuh begitu. Saya ketika Khalifah ngomong begitu optimis. Luar biasa optimis. Cuman ketika melihat ke sini-sini, aduh ya Allah, ini gimana ini saudara-saudara saya, ya Allah. Begitu. Kenapa? Karena seperti bagaimana ya? Padahal Khalifah sudah ngasih syaratnya saja sudah jelas. Kalau Allah wallahu mutimmu nuri walau karyal kafir. Allah akan menyempurnakan cahayanya itu. Tuh. Ini sudah nanti rahasia Allah ini. Bagaimana caranya nanti kita saksikan. Ya, yang penting kita istiqomah. Khalifah kita diperintah sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengembalikan, ya, memberitahukan bahwa annahu la ilaha illa ana fattakun. Jadi bahwa tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah. Nah, tidak ada ilah kecuali aku. Kenapa? Karena wabil khusus bangsa Indonesia ini hari ini sudah memasuki paham demokrasi. Ya, demokrasi itu secara keilmuan itu dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Itu sudah kabur, sudah hilang tauhid itu. Kalau seperti itu, ya. Jadi paham itu yang diikuti itu kan seperti itu, dari rakyat untuk rakyat. Memang betul, rakyat menghendaki perempuan kan? Nyatanya begitu. Ayat bagaimana? Jadi apa namanya? Ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa udah lewat. Nggak ada ayat di situ. Kenapa? Karena kebalik. An-nisa qawwamuna 'ala rijal. Jadi bukan ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa. Jadi an-nisa qawwamuna 'ala rijal. Jadi dibalik. Jadi ayat Quran nggak ada kan? Maka betul kata Nabi Muhammad SAW, wala yabqa minal Qur'ani illa rasmu. Tidak ada di dalamnya Al-Quran kecuali tulisannya saja. Itu kata Nabi begitu. Akan datang kata Nabi suatu zaman yang di mana zaman tersebut tidak ada Quran di dalamnya kecuali tulisannya saja. Betul. Itu nyatanya begitu. Kenapa? Karena dari rakyat untuk rakyat. Apa kata rakyat? Nah, maka diutuslah Khalifah untuk mengembalikan, ya. Maka ihwatul iman rahimakumullah, kalau dulu para sahabat Nabi Muhammad SAW berusaha meyakinkan bagaimana caranya dia yakin terhadap bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi. Nah, kalau khalifah kita ini sekarang kata Nabi summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah, akan datang di tengah-tengah kalian itu adalah khilafah ala minhajin nubuwah, dan ini terdengar oleh siapapun. Ya, oleh siapapun di dunia ini terdengar. Nah, kita lihat siapa yang pertama memunculkan khilafah. Itu kan tidak ada. Ya. Nah, maka ketika dia tidak ada, pasti dikatakan orang gila, pasti dikatakan palsu, pasti dikatakan macam-macam. Ya. Padahal seyogianya nanti setelah yang asli baru yang aspal yang akan datang. Yang kedua nanti ya, berikutnya akan ada yang aspal, yang palsu. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Raja Najasyi bilang begini, wahai Amr bin As, apakah sebelum dia ngomong mengaku Nabi sebelumnya ada nggak yang mengaku Nabi, kata gitu. Oh, tidak ada, dia aja kata yang ngaku Nabi. Ah, berarti benar dia. Jadi sebelumnya belum ada yang mengaku Nabi, begitu Nabi mengumumkan Nabi, benar kata Raja Najasyi itu. Hari ini juga demikian. Sebelumnya ada nggak yang mengumumkan kekhalifahan? Nggak ada. Benar. Berarti benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ba'da mengumumkan kekhalifahan, nanti berikutnya akan ada yang mengumumkan. Seperti itu. Maka setelah Nabi Muhammad ada yang mengumumkan Nabi siapa?
Musailama al-Kadzab. Itu seperti itu. Ya. Iya. Iya, maka setelah asli baru ada yang palsu. Masa yang duluan disebut palsu? Hari ini hilaf palsu aja, palsu. Lah, kalau palsu mana yang asli itu bukan? Maka yang keluar yang awal itu adalah yang asli. Baru belakangan imitasi. Nah ini iwatul iman rahimakum. Ini harus kita masuk keyakinan ya. Sehingga kita tidak akan tukar dengan yang lain. Nah, baru kita akan mendapat simpati dari dunia ya. Ya. Baik iwatul iman rahimakumullah, saya pikir sudah sampai apa yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Kenapa? Karena kita sedang meniti perjalanan yang benar, yang asli. Artinya kita tidak direkayasa, ya. Jadi kita terus saja, kita niat dakwah, kita niat ibadah, kita terus, ya. Jangan muring-muring, ya. Karena memang perjalanan tidak bisa dihindari. Kalau dihindari, ya munafik, pengecut, musyrik dan lain sebagainya nanti ke sana. Fasik, dolim sudah siap menanti itu, ya. Kalau kita muring-muring, kita jalan terus, insya Allah. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian yang dapat Anda sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.